rasa-rasanya menurut aku begitu tanpa cross check itu kan baru menurutku, harusnya cross check dulu, tanya dulu ke sumber yang lain gitu kan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan penafian, disclaimer, bahwa saya bukan untuk menyinggung seseorang dan tidak untuk menyudutkan sesuatu. Dalam beberapa pertemuan dengan kawan-kawan, itu selalulah timbul protes bahwa dalam buku seni budaya yang diterbitkan oleh penerbit nasional itu tertulislah gambus yang merupakan musik dawai, musik petik, itu disebutkan sebagai alat perkusi. Ngamuk lah, ini apa nih, macam mana nak memukul gambus, begitu-begitu kan. Ya, itu sebenarnya masih bisa kita perbaiki. Cuma yang jadi masalah ketika kita sudah membuat pelajaran muatan lokal, lalu kita sebagai penulisnya menyajikan berdasarkan hal yang terlalu dangkal, di situ akan timbul masalah. Maaf, dulu timbul isu yang sangat besar dengan mengatakan sebuah kampung yang tradisi masyarakatnya adalah kawin lari. Masyarakat kampung itu tentu marah gitu kan, masa kampung awak disebut tradisi asal muasalnya dan adat istiadatnya adalah kawin lari. Dan entah kenapa kait-kaitkan bahwa seakan itu adalah upaya dari saya untuk memprovokasi masyarakat itu. Saya tak ada hubungan apa pula gitu kan. Ya, tapi begitulah orang-orang yang sudah melakukan kesalahan tapi tidak berani mengakui kesalahannya. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang berikutnya, ketika kita menyebutkan nilai-nilai walaupun hanya bersifat kuliner lah, contoh misalnya asidah. Asidah adalah kue yang berbentuk kulit nenas. Aduh, terlalu gampang, betul, terlalu mudah, betul. Asidah bukan gitu. Asidah itu tak mesti harus berbentuk kulit nenas, karena macam kami di Okurani mengidangkan asidah itu berbagai. Kalau di piring dia akan begini bentuknya. Kalau di dalam gelas plastik, cup plastik itu sudah berbeda lagi bentuknya. Yang penting ada kulit bawang sebagai penyedap rasanya. Ditambah lagi klaim-klaim sepihak yang aduh, ini bukan pula dari orang-orang sembarangan yang mengatakan, tahukah kamu kalau tanjak adalah singkatan dari tanah yang dipijak. Waduh, Anda terlalu berani mengklaim budaya tanpa ada rujukan dan tanpa ada referensi. Istilahnya hanya berdasarkan pernah melihat bentuknya seperti itu lalu langsung mengklaim, wah begitu. Ibarat banyak sindiran-sindiran orang-orang tua dulu yang mengatakan bahwa orang buta melihat gajah itu tergantung dari sisi mana yang dipegangnya. Kalau terpegang kaki berarti gajah itu tinggi. Kalau terpegang telinga berarti gajah itu tipis, lebar seperti kipas. Terpegang belalainya, oh gajah itu seperti ular, dan seterusnya. Karena akses untuk pembuktian ranah budaya ini sangat miskin. Tidak ada sumber rujuknya. Paling hanya online. Sementara kabar di dunia online itu tidak pula bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana halnya Wikipedia. Karena Wikipedia itu sudah nyata-nyata entah siapa-siapa penulisnya gitu. Seorang yang non akademisi pun bisa mencantumkan apapun beritanya gitu. Contoh satu ya, pantun berasal dari kata patuntun. Nah, apa pula kan pemaksaan itu saya maksud dengan cocokologi, pemaksaan atau klaim yang seakan-akan rasa-rasanya menurut aku begitu tanpa cross check itu kan baru menurutku, harusnya cross check dulu, tanya dulu ke sumber yang lain gitu kan. Cuma gara-gara telah tertera di Wikipedia akhirnya menyebarlah definisi pantun itu adalah berasal dari kata patuntun sebagai pedoman hidup. Aduh, padahal bandingkanlah dengan pantun ini. Ambil pinang agak sebuku, pahit kelat tetap disuka. Tuan sepantun jiwa ragaku, tempat mengadu segala duka. Sepantun itu artinya seperti, berarti pantun umpama seperti, lebih kurang begitulah. Banyak kalimat-kalimat dan varian-varian dalam bahasa Melayu lama yang menyebutkan tuan sepantun jiwa ragaku, tuan sepantun ini, sepantun itu, yang cenderung maknanya adalah seperti atau ibarat atau umpama. Dan di lain sisi, saya juga merasa kasihan orang-orang yang terlibat bekerja sama dengan saya itu akan menerima protes-protes yang seperti ini. Karena pandangan saya terlalu detail. Orang menyebut saya sebagai perfeksionis, tapi sebenarnya saya lebih kepada berhati-hati di materi. Sebab ini adalah wilayah ilmu. Dan ilmu target kita itu adalah ilmu
yang bermanfaat sebagai ilmu jariah. Ketika kita menyampaikan definisi ilmu yang salah, ya memang ini bukan ranah agama, bukan ranah baku yang harus begini, harus begitu, qot'i kalau istilah Islamnya. Bukan sesuatu yang mengikat harus wajib seperti itu. Namun setidaknya informasi itu betul-betul kita pertanggungjawabkan. Makanya saya dengan bangga setiap buku-buku yang saya tulis, saya cantumkan ini karya telah ditulis dengan penuh tanggung jawab. Dan saya siap ditanya-tanya untuk hal itu. Dan mungkin akan bertentangan dengan informasi umum, tapi saya sudah melakukan kajian dan penelusuran untuk sumber rujukannya.